Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD dan Ibu Resa Megafitri SPD MSI selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dan yang saya banggakan teman-teman dari kelas 01. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang dicurahkan kepada kita pada hari ini, sehingga kita diberikan kesehatan dan dapat menyaksikan presentase hasil kerja yang telah dibuat oleh kelompok 8. Selama beberapa menit ke depan, tim pemateri dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang etika lingkungan. Kepada tim pemateri dipersilahkan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika lingkungan. Etika adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos. Adapun maknanya adalah adat istiadat atau kebiasaan. Dalam konteks yang lebih luas, etika diartikan sebagai kebijakan moral yang ada pada diri setiap manusia. Dengan demikian, etika bisa dimaknai sebagai kebijakan moral manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Etika lingkungan disebut juga atau dikenal juga dengan istilah lain, yaitu ekologi. Etika lingkungan atau ekologi ini tak sekedar mencakup perilaku manusia terhadap lingkungan dan alam sekitarnya, tetapi juga melingkupi relasi semua makhluk hidup yang ada di alam semesta, termasuk kebijakan politik dan ekonomi yang memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung dengan alam. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu teori tentang etika lingkungan. Terdapat 7 teori yang membahas tentang etika lingkungan. Di antaranya adalah yang pertama, teori antroposentrisme. Antroposentrisme adalah etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Yang kedua adalah teori ekosentrisme. Ekosentrisme berkaitan dengan etika lingkungan yang lebih luas. Ekosentrisme memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis yang hidup maupun tidak hidup. Yang ketiga, teori egosentris. Egosentris adalah etika yang mendasarkan diri pada berbagai kepentingan individu. Egosentris didasarkan pada keharusan individu untuk memfokuskan diri dengan tindakan yang dirasa baik untuk dirinya. Yang keempat adalah teori biosentrisme. Teori ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Yang kelima, teori teosentrisme. Teosentrisme merupakan teori etika lingkungan yang lebih memperhatikan tentang lingkungan secara keseluruhan, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang keenam adalah teori zoocentrisme. Zoocentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Dan yang ketujuh, teori antroposentris. Makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Etika ekologi selanjutnya dibedakan dan menjadi 2, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Etika ekologi dalam merupakan etika yang memandang bahwa manusia merupakan bagian integral dari lingkungannya. Sedangkan etika ekologi dangkal merupakan paradigma yang menekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan manusia. Konsep ini mendudukan lingkungan sebagai sarana yang dimanfaatkan demi kebutuhan manusia. Selain itu, etika lingkungan juga dibedakan lagi sebagai etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Etika pelestarian adalah etika yang menekankan pada mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan manusia. Sedangkan etika pemeliharaan dimaksudkan untuk mendukung usaha pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk. Bahasan selanjutnya yaitu penerapan etika lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Dapat dilakukan dengan menanam pohon dan memelihara bunga di perkarangan rumah, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Dapat dilakukan dengan kegiatan piket dan Jumat bersih, pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan.
Minimal ada 9 prinsip dalam etika lingkungan menurut Sony Caraff 2002, yaitu yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam, respect for nature. Manusia mempunyai kewajiban untuk menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya. Yang kedua, prinsip tanggung jawab, moral responsibility for nature. Sejatinya alam adalah milik kita bersama. Jika alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan dirinya sendiri pada diri manusia. Yang ketiga, prinsip solidaritas kosmis, cosmic solidarity. Solidaritas kosmis pada hakikatnya adalah sikap solidaritas manusia dengan alam. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, caring for nature. Prinsip ini merupakan prinsip moral satu arah yang artinya tanpa mengharap balasan serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan alam. Yang kelima, prinsip tidak merugikan, no harm. Prinsip ini merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan kekayaan, sarana, standar material. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Prinsip keadilan sangat berbeda dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Prinsip keadilan telah ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku adil terhadap yang lain dalam berketerkaitan dengan alam semesta, juga tentang sistem sosial yang harus diatur agar berdampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Demokrasi justru memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Yang kesembilan, prinsip integrasi moral. Prinsip ini terutama ditujukan untuk pejabat, misalnya orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Sedangkan para penganut ekologi menganut 8 prinsip diantaranya, yaitu 1. Kesejahteraan dan keadaan baik dari kehidupan manusiawi ataupun bukan di bumi mempunyai nilai intrinsik. Yang kedua, kekayaan dan keanekaragaman bentuk-bentuk hidup menyumbangkan kepada terwujudnya nilai-nilai ini dan merupakan nilai-nilai sendiri. Yang ketiga, manusia tidak berhak mengurangi kekayaan dan keanekaragaman ini kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya. Yang keempat, keadaan baik dari lingkungan dan kebudayaan manusia dapat dicocokkan dengan dikuranginya secara substansial jumlah penduduk. Yang kelima, campur tangan manusia dengan dunia bukan manusia kini terlalu besar. Yang keenam, kebijakan umum harus dirubah yang menyangkut struktur-struktur dasar di bidang ekonomis, teknologis, dan ideologis. Yang ketujuh, perubahan ideologis terutama menghargai kualitas kehidupan dan bukan berpegang pada standar hidup yang semakin tinggi. Yang terakhir, mereka yang menyetujui butir-butir sebelumnya berkewajiban secara langsung dan tidak langsung untuk berusaha mengadakan perubahan-perubahan yang perlu. Demikian penjelasan dari kelompok 8. Saya dan seluruh tim dari kelompok 8 berterima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.